Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semua, kita akan mulai mempelajari strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Doni Maulana dengan IND nomor NIDN-nya adalah 0408 107502. Materi ini saya persiapkan dalam rangka untuk memenuhi tugas yang diberikan dalam proses pelatihan pekerti. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai materi ini mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Di materi ini nanti kita akan mempelajari bagaimana strategi di dalam pembelajaran dan memotivasi belajar terutama untuk mahasiswa. Ya, kita lanjut materinya. Nah, jadi tujuan umum untuk materi ini adalah yang pertama adalah untuk memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Jadi bagaimana kita bisa memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar dalam kondisi yang saat ini banyak melalui proses pembelajaran daring, kemudian juga ada yang hybrid dan sebagainya. Nah, itu kita harus bisa memberikan motivasi. Bagaimana motivasi yang baik untuk diri dan mahasiswa agar proses pembelajaran itu berjalan sesuai dengan koridor kurikulum yang sudah dibuat gitu ya, Bapak Ibu. Baik. Nah, kemudian adalah tujuan khusus pembelajaran. Jadi tujuan khusus pembelajaran ini yang pertama adalah menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Jadi bagaimana kita strategi dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi itu seperti apa. Kemudian yang kedua nanti kita akan coba bahas menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Jadi bagaimana kita caranya memotivasi belajar di dalam perguruan tinggi itu, apakah nanti ada kiat-kiat khusus yang bisa kita berikan kepada mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Jadi kita akan menjelaskan bagaimana tuntutan belajar di perguruan tinggi itu seperti apa. Nanti kita coba bahas. Nah, kemudian di sini ada definisi, Bapak Ibu ya. Nah, definisi ini yang pertama adalah definisi strategi. Jadi bagaimana strategi yang dilakukan ketika kita melakukan proses pembelajaran. Nah, pengertian strategi ini adalah merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu adalah definisi dari strategi. Kemudian berikutnya adalah pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pasal 1 ini tertuang pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Nah, ini adalah beberapa definisi dari strategi dan pembelajaran, Bapak Ibu. Ya. Kemudian berikutnya adalah dosen. Di sini ada pengertian dari dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan
pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini sesuai dengan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jadi, kualifikasi dosen seperti apa? Nah, nanti kita lihat bagaimana kita meningkatkan kualifikasi dari dosen. Kemudian mahasiswa. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi, itu tertuang pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, kemudian bagaimana untuk melakukan standar seleksi mahasiswa? Nanti kita bahas ya. Jadi, dalam kitab Taklim Ilmu Taklim ya, Bapak Ibu, di sini yang pertama adalah dakaun. Nah, ini bahasa Arab nih. Dakaun artinya adalah cerdas. Kemudian hirsun. Hirsun adalah rajin. Kemudian istibarun. Istibarun adalah sabar. Kemudian yang keempat, bulgoh, itu biaya. Kemudian yang kelima, irsadul ustad, petunjuk guru atau dosen. Tulus zaman, panjang waktunya. Jadi ini adalah beberapa konsep ketika kita melakukan proses pembelajaran. Nah, ini ada dakaun, cerdas. Jadi bagaimana kita harus cerdas, kemudian rajin, kemudian sabar, kemudian dalam proses pembiayaan untuk proses pendidikan itu juga seperti apa, kemudian juga mengikuti petunjuk guru dan dosen, kemudian panjang waktunya. Jadi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen atau pendidik dengan mahasiswa atau peserta didik di kelas. Dihadiri secara fisik oleh dosen atau pendidik atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Nah, ini sesuai dengan Jainal Arifin ya 2009 ya. Nah, berikutnya adalah menurut Dimyati dan Mujiono ya. Pembelajaran adalah suatu kegiatan dosen atau pendidik secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa atau peserta didik belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Nah, itu adalah pernyataan dari Dimyati dan Mujiono. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya adalah strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini adalah merupakan komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedural pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, ini menurut Dickey dan Carey ya 2012. Nah, berikutnya ini ada strategi pembelajaran juga adalah urutan atau pola perilaku dosen atau pendidik untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Nah, ini menurut Hilda. Nah, ini ada beberapa strategi pembelajaran gitu ya. Ini ada beberapa strategi pembelajaran. Nah, di sini nanti kalau pernyataan strategi pembelajaran yang lain merupakan pengorganisasian isi pembelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh dosen, pendidik,
guna menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ini menurut Darmayah, ya Bapak Ibu. Oke, next selanjutnya adalah kita lewatkan tadi udah beberapa istilah yang sudah kita sampaikan. Nah, jadi pentingnya strategi pembelajaran yang pertama adalah ketika kita melakukan strategi pembelajaran, yang pertama adalah memberikan rumusan, gitu ya, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Berikutnya adalah yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu strategi pembelajaran yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Jadi bagaimana kita melakukan strategi pembelajaran supaya menarik minat belajar, gitu ya, minat belajar peserta didik. Kemudian yang keempat adalah strategi pembelajaran yang keempat, memotivasi. Jadi kita harus bisa memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam proses strategi pembelajaran ini yang keempat adalah Bapak Ibu harus bisa memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik dengan baik Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya adalah macam-macam strategi pembelajaran Bapak Ibu. Nah, macam-macam strategi pembelajaran ini yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry atau SPI, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan SPI? Jadi yang dimaksud dengan SPI atau strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang dinyatakan. Proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris atau kita singkat SPE. Nah, ini adalah merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan, verbal, oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pelajaran secara optimal, gitu ya, secara optimal dan efektif. Karena dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematis, dan lengkap sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM ya Bapak Ibu. Nah, strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Oke. Yang keempat adalah ini adalah strategi pembelajaran kooperatif atau yang kita singkat sebagai SPK.
Nah, ini merupakan metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran, strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 sampai 6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik secara akademis, ras, agama, atau gender. Atau mode pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, berikutnya adalah sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya adalah yang kelima. Yang kelima adalah merupakan strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau kita singkat sebagai SPPKB, Bapak Ibu ya. Nah, strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Agar strategi pembelajaran yang diterapkan oleh dosen dapat berjalan maksimal, pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas, hingga memberikan pelatihan kepada dosen atau pendidik. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikut ini adalah karakteristik proses pembelajaran. Yang pertama adalah interaktif. Jadi bagaimana kita bisa berinteraktif di dalam proses pembelajaran itu, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah inspiratif. Jadi bagaimana kita bisa memberikan inspiratif kepada mahasiswa supaya mahasiswa itu mendapatkan suatu inspiratif yang baru, gitu ya, seperti itu. Kemudian menyenangkan, bagaimana proses pembelajaran itu bisa menyenangkan, Bapak Ibu. Kemudian menantang, memberikan pertanyaan yang bisa menggali mahasiswa untuk mengeluarkan kemampuan di dalam proses berpikir. Jadi menantang bagaimana mahasiswa bisa memberikan jawaban. Kemudian memotivasi peserta didik untuk aktif ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa memotivasi peserta didik untuk selalu aktif ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, yang berikut, ini adalah beberapa karakteristik dari proses pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita masuk ke, kita coba lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke dalam berikutnya adalah Bloom dan Krathwohl. Dalam belajar mahasiswa harus menguasai 3 ranah. Yang pertama adalah kognitif. Ya, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah psikomotorik. Ya. Jadi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Begitu ya Bapak Ibu.
Nah, dari ketiga apa istilahnya? Dalam proses belajar ini, mahasiswa yang pertama adalah kognitif. Nah, di kognitif ini ada 6 tingkatan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengetahuan. Jadi bagaimana meningkatkan mengingat dan menghafal, gitu ya, yang pertama. Itu kemampuan kognitif. Jadi kalau anak-anak di rumah gitu ya, kalau bapak ibu punya anak, nah itu harus meningkatkan kemampuan kognitifnya, begitu ya. Nah yang pertama adalah pengetahuan. Jadi bagaimana mahasiswa itu bisa mengingat, menghafal materi-materi yang sudah bapak ibu berikan gitu ya sebagai dosen. Nah, berikutnya adalah pemahaman. Jadi bagaimana menginterpretasikan. Jadi pemahaman yang baik disampaikan kepada mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi. Menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah ya, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah analisis ya. Analisis atau menjabarkan suatu konsep. Yang kelima adalah sintesis ya. Jadi menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep yang utuh. Nah, berikutnya adalah yang keenam adalah evaluasi ya. Jadi bagaimana kita membandingkan nilai-nilai, ide-ide dan metode. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah beberapa konsep yang ada di Bloom dan Krathwohl gitu ya. Nah, mahasiswa itu ada 3 yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Kognitif, psikomotorik, dan afektif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk materi pertemuan pertama ini kita cukupkan dahulu Bapak Ibu. Nanti di sesi berikutnya nanti kita akan lanjut pembahasan yang lebih menarik. Dan untuk materi ini saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih Bapak Ibu sudah sudah hadir, kemudian memberikan perhatiannya dalam menganalisa dari materi atau menyimak dari materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih semuanya. Semoga Bapak Ibu sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.